Siapa sangka di kolong tol Pluit Tomang kilometer 17 tak jauh dari gerbang tol Angke 2 yang di belakang saya ini dan juga di sekitar pinggiran Kali Angke. Ini sekitar 500 meter dari Polsek Tambora dan juga berjarak sekitar 8 km dari Istana Negara. Terdapat sebuah pemukiman yang diduga ilegal. Dan untuk masuk ke dalam, nanti saya akan buktikan, ini pemukiman ini harus melewati lorong dengan tinggi sekitar 100 cm dan harus menunduk ataupun juga membungkuk, bahkan berjongkok untuk bisa melewatinya. Kita nanti akan cek karena memang sebelum dibangun tol, wilayah ini merupakan pemukiman warga. Pembangunan tol Cawang Pluit yang dikerjakan pada tahun 87 sampai dengan 96 ini tidak lepas dari praktek penggusuran. Sejumlah orang tahan untuk kembali mendirikan bangunan di kolong tol. Dan juga pemukiman di kolong tol ini sempat ditertibkan pada tahun 2006 lalu dan warga yang memiliki KTP Jakarta dipindahkan ke Rusun Marunda. Namun banyak yang justru memilih untuk tetap bertahan hidup di kolong tol. Kita akan ikuti dan juga bertanya langsung pada warga yang tinggal di kolong tol dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita akan mencoba untuk masuk ke dalam. Ya, saat ini saya sudah tiba di jalanan umum dan mendekati, bisa dibilang ini adalah gerbang dari pemukiman kolong tol Angke yang berada di bawah tol Angke. Jalanan ini di seberang Kali Angke dan ini merupakan sekat begitu yang memisahkan antara jalanan umum dan juga pemukiman yang ada di dalam atau di bawah kolong tol Angke. Kita akan mencoba untuk masuk ke dalam. Ini ada tembok pemisah begitu yang menuju akses ke dalam pemukiman kolong tol Angke. Ada plang tanah milik negara, di mana ada logo dari Jasa Marga dan juga Kementerian PUPR di sana, dilarang masuk atau memanfaatkan ancaman pidana. Ada tertera di sana dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga. Tentunya dua institusi ini yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ataupun penggunaan di sekitar area jalan tol ini, Jasa Marga dan juga Kementerian PUPR. Kita akan mencoba untuk masuk. Di sini hanya bisa sekitar satu orang untuk bisa masuk ke dalam karena memang space-nya sedikit sempit begitu. Kita akan masuk ke dalam. Ya, nampak sekilas seperti halnya pinggiran jalan tol, tapi ketika Anda simak saudara, ini ada seperti lubang begitu dengan ukuran sekitar 100 cm. Yang saya bilang tadi ini adalah gerbang untuk masuk ke pemukiman di bawah kolong tol. Kita akan mencoba untuk masuk.
Ya, kami tadi mencoba untuk menanyakan kepada warga di sekitar pemukiman di kolong tol Angke ini, karena berdasarkan informasi yang kami terima, yang kami sempat himpun bahwasanya untuk melakukan liputan secara eksklusif di dalam pemukiman di kolong tol Angke ini, kami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak Lurah Jelambar Baru dan juga dari Ormas setempat. Kita akan mencoba untuk meminta izin dari pihak lurah setempat dan juga dari ormas yang berada di sekitar pemukiman di bawah kolong tol Angke ini. Ketika saya mencoba masuk ke dalam pemukiman sebelum akhirnya dihalangi warga, kesan yang saya rasa adalah bahwa lokasi ini sungguh tidak layak dijadikan sebagai sebuah ekosistem untuk ditinggali dalam jangka panjang. Apalagi untuk manusia bertumbuh kembang. Sebagian warga kolong tol Angke bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan per bulan rata-rata tak lebih dari Rp700.000. Sementara berdasarkan data BPS DKI Jakarta, angka garis kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp734.955. Dengan demikian, warga kolong tol Angke hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas rumah dibangun dengan papan dan triplek seadanya dan meratapkan beton jalan tol. Cahaya matahari yang sulit masuk ke area ini membuat suasana menjadi lembab dan pengap. Warga hidup dalam kondisi serba terbatas, namun herannya mereka tetap bisa beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Mulai dari memasak, mencuci, hingga belajar. Di bawah kolong ini juga terdapat fasilitas pendidikan untuk anak-anak, di mana menurut keterangan dari warga, kepala sekolahnya adalah seorang dosen dari universitas. Yang membuat saya lebih heran, warga juga memiliki akses atas listrik dan air bersih, karena di setiap rumah memiliki penerangannya sendiri. Meski tak sempat bertanya langsung dari mana sumber listrik yang warga peroleh, tersirat kabar bahwa setiap bulan warga harus membayar Rp100.000 kepada orang yang mengaku bertanggung jawab atas pemukiman itu. Entah siapa yang dimaksud. Untuk menelusuri lebih dalam, warga menyarankan kami agar lebih dulu menghubungi pihak ormas yang posnya berada tepat di depan tembok pemukiman. Namun sayang, kami ditolak tanpa alasan yang jelas. Ya, setelah kami tadi gagal masuk ke pemukiman warga di kolong tol Angke, kami akan konfirmasi secara langsung ke pihak Kelurahan Jelambar Baru, karena memang berdasarkan informasi yang kami terima dari warga setempat, untuk masuk ke dalam ini membutuhkan izin dari pihak Lurah Jelambar Baru. Terlepas dari sejumlah ormas tadi yang juga sempat untuk menghalang-halangi kita untuk masuk ke dalam. Kita akan konfirmasi langsung dengan Lurah Jelambar Baru.
Saat ini sudah bersama saya Lurah Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Bapak Danur Sasono. Pak Danur, Siap. terima kasih sudah menerima tim Mata Hati TVRI kali ini. Tadi kami sempat mencoba untuk memasuki di warga di pemukiman kolong tol Angke, Pak. Tapi nyatanya warga tidak memperkenankan kami untuk melakukan liputan karena harus izin secara langsung ke Pak Lurah. Apakah benar ini di bawah wewenang dari Pak Lurah atau seperti apa sebetulnya, Pak? Jadi sebenarnya pengelolaan di kolong tol itu oleh PT Jasa Marga. Asetnya juga milik Kementerian PUPR. Jadi sebenarnya tidak dalam kapasitas kelurahan memberikan izin atau tidak. Sebenarnya sih bisa aja, semua bisa mengambil gambar di lokasi tersebut sih, seperti itu. Tapi apa yang menjadi permasalahan di kolong jembatan hingga pada akhirnya warga tidak memperkenankan kami untuk bisa masuk ke dalam gitu? Ya, kemarin kan sempat terjadi miskomunikasi aja sih dengan teman-teman media, cuman sudah diselesaikan dan akhirnya teman-teman media juga bisa masuk ke dalam seperti itu. Oke, Pak, tentunya kita berharap nanti ada upaya yang terbaik untuk solusi dari permasalahan yang saat ini menjadi sorotan terkait pemukiman di bawah tol Angke ini. Sebetulnya apa yang menjadi suara warga setempat hingga pada akhirnya susah untuk direlokasi begitu? Sebenarnya 6 atau 7 tahun yang lalu mereka sudah pernah sempat ada relokasi atau penertiban di lokasi tersebut. Cuman kembali lagi ada beberapa warga yang kembali lagi ke lokasi tersebut. Jadi memang itu direlokasi kemana, Pak? ada yang kemarin sempat ke rumah susun juga ya, Rusun di daerah Jakarta Utara juga ada. Jadi memang pengawasannya memang yang agak kurang dari teman-teman, mungkin di teman-teman Jasa Marga dan Kementerian PUPR. Jadi memang ke depan harus terkait pengawasannya yang akan lebih ditingkatkan mungkin atau teman-teman pemilik aset dari Kementerian PUPR atau Jasa Marga, seperti itu sih. Apakah benar rusun tersebut berbayar, Pak, hingga pada akhirnya warga yang merasa keberatan kembali lagi ke kolong tol Angke ini? Ya, kalau kemarin kalau untuk penertiban biasanya dari Pemprov ada kebijakan ya, mungkin 3 bulan gratis, selanjutnya pembayaran seperti biasa, seperti itu. Kemarin artinya upaya yang dilakukan oleh kelurahan, pendataan Ya, terhadap untuk warga. atas arahan pimpinan untuk langkah awal kemarin dari pihak kelurahan diperintahkan, ditugaskan untuk melakukan pendataan awal terkait jumlah penduduk yang ada di lokasi tersebut. Dari pendataan awal tersebut hasilnya seperti apa? Kemarin di lokasi tersebut ada 2 lokasi, jadi memang ada 83 kepala keluarga, kurang lebih 312 jiwa. Sementara yang ber-KTP DKI ada 52 dan sisanya 31 warga KTP non DKI, seperti itu mendata awalnya. Itu artinya ada 300 lebih 300 jiwa yang berada di kolong jembatan. Gitu. Nantinya ada upaya tindak lanjut, Pak? Sementara kita sedang menunggu arahan dari pimpinan tingkat provinsi terkait arahan apa. Tentunya hal-hal yang terbaik lah untuk warga Jakarta yang non DKI juga untuk kondisi yang ada di kolong tol saat ini, seperti itu. Arahan dari provinsi kira-kira kapan akan? Secepatnya, karena yang penting pendataan awal sudah kita laksanakan dan nanti dari pimpinan tingkat provinsi dan kota yang akan mengambil arahan-arahan untuk dilaksanakan oleh teman-teman di seluruh Pemprov yang ada keterkaitan dengan lokasi tersebut, seperti itu. Kami mengkonfirmasi juga Pak Lurah bahwasanya ada isu tadi yang kami dengar di lapangan bahwasanya ada penggusuran tanggal 27 mendatang. Apakah benar itu akan terjadi? Belum ada info terkait itu. Belum ada info terkait itu. Kita juga belum rapat-rapat. Baru pendataan awal aja yang dilakukan oleh dari teman-teman di kelurahan dan lingkungan, seperti itu. Solusi yang akan ditawarkan nantinya seperti apa, Pak? Ya, pasti yang terbaik lah untuk warga yang ada di sana, mungkin relokasi ya seperti yang sudah pernah kita laksanakan juga, pasti ke rusun atau pengembalian ke wilayah daerah masing-masing apabila mereka dari non DKI, seperti itu. Agar tidak terulang kembali, karena ini adalah kasus yang terulang kembali. Iya, itu Anda tadi katakan Pak Lurah bahwasanya ini 5-6 tahun kembali lagi warga menempati kolong jembatan begitu. Apa solusi yang mungkin akan ditawarkan oleh pihak kelurahan? Kalau terkait pengawasan ya, pasti yang harus dilakukan pengawasan. Nah, di dalam pengawasan itu nanti pihak dari operator jalan tol, tentunya dari PT Jasa Marga yang akan melakukan pengawasan mungkin lebih ketat. Ya, kita bantu nanti teman-teman dari Jasa Marga terkait pengawasan di lokasi tersebut, seperti itu. Kita sifatnya hanya bantuan saja karena leadingnya tetap nanti dari teman-teman Jasa Marga dan Kementerian PUPR, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lurah sudah mengkonfirmasi kami terkait dengan apa yang kita akan potret sebenarnya. Nantinya kita akan mencoba akan mencoba untuk berusaha kembali
untuk melihat realita yang ada di sana, dan kami juga berusaha untuk pihak kelurahan bersama dengan pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang terbaik. Berdasarkan wawancara yang tadi saya lakukan dengan Lurah Jelambar Baru Danur Sasono mengatakan bahwasannya secara garis besar ia mengaku sebelumnya tidak banyak tahu tentang aktivitas keseharian warga di kolong tol Angke, seperti dari mana mereka mendapatkan aliran listrik. Lurah Danur pun juga menyebut bahwasannya hal tersebut adalah wewenang dari pihak Jasa Marga dan juga Kementerian PUPR. Tanggung jawab sebagai lurah hanya sebatas kewilayahan. Karena kebetulan pemukiman di kolong tol Angke ini masuk ke area kelurahan Jelambar Baru. Sebagai lurah, Danur juga sudah melakukan pendataan terhadap warga di sekitar kolong tol Angke. Namun untuk langkah lebih lanjut seperti relokasi menuju hunian yang lebih layak, Danur menyatakan bahwasanya masih perlu melakukan koordinasi antara pihak kelurahan bersama dengan Pemkot dan juga Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, Saudara, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, ikut menanggapi terkait dengan pemukiman di kolong tol Angke ini dengan mendesak agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti hal ini. Ya, terdapat 83 KK yang bermukim di kolong tol Angke berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Jelambar Baru. 52 KK diantaranya adalah warga Jakarta yang berasal dari wilayah Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, dan juga Tambora, di mana lokasi-lokasi tersebut bertempat tidak jauh dari kolong Angke tersebut. Selain itu, 31 KK adalah warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah, yaitu Ciamis, Tegal, Tangerang, Banten, dan juga Sukabumi. Lalu apa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak terkait agar menghasilkan solusi yang manusiawi? Saya akan tanyakan pendapat kepada salah satu peneliti urban dari BRIN. Saat ini sudah bersama saya Pak Rusli Cahyadi, peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, sekaligus ahli antropologi perkotaan. Pak Rusli, terima kasih sudah berkenan bersama Mata Hati TVRI. Terima kasih, Mas Jaya. Baik, yang ingin saya tanyakan, tadi kan kami sudah mengecek secara langsung Pak, pemukiman warga di kolong jalan tol Angke. Meskipun kita juga tidak diperkenankan masuk secara mendalam gitu, artinya untuk fenomena pemukiman warga di kolong tol jembatan ini bukan momok yang baru lagi, apalagi di ibu kota begitu. Pak Rusli melihatnya seperti apa fenomena ini? Iya, memang itu bukan sesuatu yang baru ya. Sejak bukan hanya kota, sejarahnya kota itu juga selalu di mana-mana, terutama di Asia. Itu selalu diikuti oleh pemukiman-pemukiman yang kita sebut sebagai pemukiman kumuh ya. Kalau dalam terminologi akademis itu dibilangnya sebagai slum. Nah, itu nanti terbagi menjadi dua kategori, ada yang disebut sebagai slum dan squatter. Slum itu dia itu relatif kayak perkampungan-perkampungan lah di daerah kita di Jakarta yang kondisinya tidak teratur seperti itu ya. Dan dia itu tumbuh secara organik. Sementara squatter itu dia itu nggak ada aspek legalnya di situ. Nah, biasanya itu yang masuk dalam kategori squatter itu pemukiman-pemukiman yang kayak berada di bawah kolong jembatan, di bantaran sungai, bantaran rel. Yang gitu bisa dibilang ilegal ini tadi ya? Ya, di situ dia itu ilegal karena makanya disebut sebagai squatter karena nggak ada. Tapi persoalannya bukan persoalan semata-mata persoalan ilegal ya. Menurut saya yang penting untuk diperhatikan karena dia memang selalu ada sepanjang sejarah kota itu selalu ada dan nggak pernah kita Jakarta misalnya sejak tahun 60-an itu ketika kita sudah masuk ke dalam pemerintahan kota secara mandiri sejak zaman Ali Sadikin, gubernur yang paling dikenal sebagai oleh orang-orang Jakarta maupun orang Indonesia dan dianggap paling berhasil membangun memperbaiki kondisi Jakarta, itu sejak saat itu sudah ada yang namanya slum dan squatter itu gitu. Akan selalu ada, artinya susah untuk direlokasi atau seperti apa Pak Rusli? Iya, akan selalu ada karena kalau saya pergunakan bahasa
guru-guru saya di antropologi itu misalnya mereka bilang itu karena dia itu fungsional di dalam kehidupan berkota gitu loh. Jadi keberadaannya dia itu memang berfungsi. Jadi sesuatu yang berfungsi ya pasti tetap akan ada gitu. Ya. Gitu kira-kira. Mengapa hal ini susah untuk seperti halnya kasus yang ada di kolong tol Angke ini begitu. 2006 sudah sempat dipindahkan, direlokasi ke Rusun Marunda, tapi nyatanya kembali lagi mereka. Apa yang menyebabkan, faktor penyebab hingga pada akhirnya warga ini kembali lagi? Iya, kalau saya mau menjelaskan itu, saya punya dua penjelasan untuk itu ya. Kenapa mereka kemudian kembali lagi ke tempat yang asalnya ya. Pertama, ada istilah yang sejak lama sekali diperkenalkan oleh seorang antropolog perkotaan namanya Oscar Lewis. Dia bilang budaya kemiskinan, culture of poverty gitu ya. Jadi orang itu secara kultural dia itu merasa nyaman dengan sesuatu yang dia sudah kenal. Dia lahir di situ, besar di situ dengan cara hidup yang seperti itu. Dia cenderung untuk mempertahankan kembali ke kondisi yang dia kenal seperti itu. Itu yang disebut sebagai culture of poverty. Tetapi itu bukan satu-satunya gitu loh. Ada faktor-faktor struktural yang menyebabkan kenapa kemudian penduduk itu kembali lagi ke tempat dia berasal, dalam hal ini misalnya ke kolong jembatan Angke. Uang sewa yang secara rutin harus dia bayarkan. Memang pada saat mereka tinggal di rusun di bawah kolong jembatan juga kan ada pengeluaran yang tertentu yang harus mereka keluarkan. Mereka bayarkan juga kan ya untuk listrik. Bahkan juga beberapa di antara mereka, saya yakin sebagian besar di antara mereka juga menyewa. Tetapi bedanya membayar sewa rusun dengan membayar sewa rumah dan membayar segala macam utilitas di bawah kolong tol itu, pertama saya menduga soal jumlah. Jumlahnya itu pasti membayar di rusun itu lebih besar. Saya baca di pemberitaan itu sejak tahun sekitar, kalau saya nggak salah 2018 itu biaya sewa rusun Marunda itu kan naik. Meskipun 3 bulan awal digratiskan oleh Iya, pemerintah. di awal digratiskan, tetapi kemudian mereka kan tetap harus membayar. Ya. Nah, pertama itu tadi. Jadi biaya yang mereka harus keluarkan itu pasti lebih besar daripada ketika mereka tinggal di bawah kolong jembatan Angke. Kemudian yang kedua, di tempat tinggal mereka sekarang, mereka tuh belum bisa mengembangkan mata pencaharian mereka yang biasa mereka kenal ketika berada di bawah kolong jembatan Angke. Jadi penghasilannya tidak ada atau malah berkurang, tetapi jumlah yang harus mereka bayar tuh semakin tinggi gitu kan. Nah, jadi itu problem yang mau nggak mau akan membuat orang itu merasa nggak mampu membayar di situ. Apa yang menjadi kritik dari Pak Rusli terkait dengan upaya pemerintah begitu untuk bisa merelokasi ataupun juga hal-hal lain dan solusi ke depannya untuk fenomena seperti ini seperti apa? Tahun 60-an, 70-an sampai tahun 80-an di Jakarta itu kan pernah ada yang namanya Kampung Improvement Program ya. Jadi filosofi dari Kampung Improvement Program itu kan adalah pembangunan kota yang terjadi secara informal ya, itu kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur dasarnya gitu loh. Jadi dengan infrastruktur dasar misalnya gang di kampung itu menjadi lebih baik, tidak becek lagi. Kemudian ada saluran air, got yang lancar dan relatif baik. Itu akan mendorong penduduk untuk membangun rumahnya, memperbaiki kondisi rumahnya dan seterusnya. Nah, prinsip semacam itu yang menurut saya itu menjadi lebih masuk akal untuk dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini gitu lah, dalam hal ini Pemda DKI. Jadi pemukiman yang dianggap kurang layak itu diperbaiki gitu loh. Tetapi yang yang squatter model pemukiman di kolong tol itu ya harus dicegah keberadaannya biar bagaimanapun, dan pemerintah sejak awal harus bisa memberikan jalan keluar yang baik juga buat penduduk gitu ya. Memindahkan mereka ke tempat yang benar-benar jauh menurut saya itu kan menjadi sesuatu yang jadi problem buat mereka ya, karena mereka kemudian tercerabut dari sumber penghasilan mereka. Itu loh problem dari banyak sekali program pemindahan penduduk ke rumah susun itu di situ. Jadi bagaimana supaya mata pencaharian mereka terjamin itu yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah setelah mereka dipindahkan.
Ya, saudara, munculnya pemukiman ilegal warga di kolong tol Angke mungkin saja terjadi karena kebijakan yang kurang berpihak kepada warga miskin. Sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain terpaksa memanfaatkan ruang-ruang publik yang tersisa, termasuk kolong jalan tol yang jauh dari bayangan sebuah hunian. Saya Ardianto Wijaya, terima kasih, sampai jumpa.